Wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'dah. Para salikin, sahabat, para alim, para ulama, gaib, mohon izin sahabat-sahabat saya, mari kita melanjutkan ngaji kita kitab Tajul Arus. Terlebih dulu mari kita bersyukur pada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ra'aitas solihina wal ubad wa yatafarrahuna fil a'yad man saghalan nafsahu bil faraqi wal mubahat sughila an qiyamil laili fayuqalu lahu saghalat nafsaka anna fasaghalnaka an ibadatina. Hal ra'aita, apakah engkau pernah melihat as-solihina, kepada orang soleh, wal ubad, dan ahli ibadah? Ini bertanya kepada kita semua. Syekh Tajuddin itu mengajak kita bertanya lah. Apakah pernah kita lihat orang-orang yang soleh dan orang ahli bidah itu apa? Yatafarrahu, hidupnya senangnya itu pelesiran, ya, seneng-seneng ya, fil a'yad, di dalam hari raya. Kira-kira kalau ahli ibadah itu, kira-kira kalau malam hari tidur menyenangkan hatinya, menyenangkan badannya untuk selonjor tidur pulas, atau dia menyiksa, bukan menyiksa, apakah dia mendorong dirinya itu mendekatkan kepada Allah? Apakah seorang yang ahli ibadah itu suka di tempat-tempat pesta? Kita banyak orang nggak lihat kan, ada kiai, al ulama, khos, kalau ada walimatul arus dia jarang datang. Dia datangnya mungkin tidak waktu arus, tapi dalam saat tertentu dia hadir, tapi tidak banyak orang tahu. Karena cenderungnya kalau sudah resepsi pernikahan itu kan pesta. Apalagi hidup sekarang kan harus di hotel bintang 5, makanannya bikin kuadenya yang cakep, padahal itu hanya 2-3 jam, habis itu dibuang kok. Tapi mengapa orang tuh puas dengan pesta pora yang itu sifatnya sesaat? Tetapi ini tidak berlaku as-solihina wal ubad, tidak berlaku bagi orang yang soleh dan ubad dan orang yang ahli ibadah. Lebih baik dirinya itu ibadah daripada pesta pora, daripada seneng-seneng membuang uang tahun baru, membakar uang melalui mercon, itu kan apa sih? Kira-kira kan gitu kan? Mengapa orang itu pesta pora tahun baru, bikin pesta kembang api, berapa ratus miliar dihabiskan, teman-teman di kampung minta uang ibunya, ya, sambil memaksa ibunya hanya beli mercon untuk dar itu. Nah, ini nggak pas. Ini bukan pilihan perilaku orang soleh dan ubad. Ya. Man saghalan nafsahu bil farah wal mubah. Siapa orang yang terketungkul
Tengkul itu apa ya? Kesengsem ya. Kesengsem nafsahu jiwanya itu untuk senang-senang bil faroh ya, wal mubahat dan menjalankan yang mubah-mubah. Oh nggak apa-apa kok, mubah kok ini boleh ya. Apalagi yang makruh aja dijalankan kok, apalagi yang mubah. Nah artinya mubah itu boleh, artinya kita nggak mampu mengendalikan nafsu kita. Makan yang banyak israf, padahal makan iya ya, tapi kita masih membiasakan mubah, padahal mubah itu kalau boleh jangan. Bahasa Jawa ini kan ngono ya ngono, ning aja semono. Bukan semono ya. Ngono ya ngono, ning aja ngono, bukan semono ya. Ini kan dunia sekarang ya. Orang kalau di salam amplop kalau sedikit ngomongin ngono ya. Ngono ya ngono, ning aja semono. Aduh, tersinggung rek amplopnya tipis. Ini yang banyak sekarang seperti itu ya. Dan ini bukan as-sahihina wal ubad. Orang seperti ini nggak mau berfoya-foya. Ya, sughilaan qiyamil lail, orang yang sukanya senang-senang dan menjalankan yang mubah. Ciri orang warok adalah orang yang mengendalikan yang mubah. Orang kalau mubah sudah mau mengendalikan, berarti bisa mengendalikan yang makruh, apalagi yang haram. Tapi kalau orang dari awal sudah membiasakan mubah kok, itu bisa makruh diambil, akhirnya haram diambil. Teorinya itu teori apa ya? Teori apa itu? Melankoli ya. Terus kalau tidak gini naik ya. Sughilaan qiyamil lail, maka orang seperti ini sulit untuk sholat malam. Hidupnya untuk seneng-seneng ya. Gitu loh. Apalagi suruh sholat malam ya sulit. Fayuqalu lahu, maka kepada orang harus perlu kita dikatakan oleh Allah, sahul ta'nafsa anna, kamu itu adalah lupa. Ketungkulmu itu, kesengsemu itu bukan pada saya anak. Ya, kamu itu ketungkul urusan dunia, urusan hal-hal yang bukan urusan akhirat. Fas sahul naka an ibadatina, maka dengan demikian saya pun juga akan menjadi Anda tertutup sholatmu, ibadahmu itu ibadatin. Ya, sholatmu akan tertutup. Sulit. Karena orang mubah dijalankan, apalagi yang makruh, sholatnya tidak atau sulit untuk khudu. Jadi kesimpulannya di sini. Jadi mulai dari apa? Dari yang mubah kita hindari, baru kita itu adalah bisa melakukan sholat khudu, dan ini adalah sholatnya para sholihin wal ubad. Saya lanjutkan. Roknatani fi jawfil lail athqala 'alaika min jabalil uhud fa'adha'un ya basat anit ta'ah la tasluhu illa liqat'i fa inna sajarata idza yabisat litasluhu illa linnar. Roknatani fi jawfil lail, salat 2 rakaat di tengah malam atau sholat malam, askolah itu wabot alaika kepada orang-orang yang abot tadi. Mengapa? Karena dia senang koyak-koyak dan dia adalah senang mengumbar hawa nafsunya mubah min jabalil khulud, daripada mikul gunung Uhud. Benar enggak kira Bapak Ibu sekalian? Kira-kira kalau jam 1 malam bangun, pipis, kamar mandi, ibu bapak langsung wudhu atau masuk ke kamar tidur lagi? Ya, ambil selimut lebih dingin, mapankan boyoknya, digoyang-goyangkan, boyokkan, ya, terus apa itu, otot-otot dilonggarkan, cepet tidur lagi. Dengan alasan kalau saya wudhu nanti sulit tidur lagi, kancilan. Benar enggak? Masih banyak enggak seperti ini? Bapak Ibu sekalian, kita itu kan abdun, disuruh sholat malam. Fatah hajat itu adalah perintah amal. Ya, itu kalau suratnya kan fatah hajat bi wa minal fatah hajat bi kan? Ya, itu fatah hajat amal. Ngono itu jam 1 bangun pipis, ya, membersihkan cebok pun tangan kanan kiri nggak kepegang, menghindari betul agar
terhindari dari air, apalagi menyemprot di dalam tubuh. Oh, aku kok iso turu neh ke piye gitu loh, kancilen wis enggak usah. Nah, langsung masuk kamar, tidur. AC-nya dari 20 di-16-kan, semakin dingin, kemulnya semakin tebal, semakin asik tidur, lupa sholat fajar, sholat subuh. Masih banyak ya seperti ini ya. Oke, karena itu afqalu alaika min jabalil Uhud, dan ini adalah lebih berat dari pemikul Jabal Uhud. Fa'adha'un basatat anit ta'ah, dan dengan demikian ini adalah cara yang di dalam posisi apa? Kering jiwa kita di dalam taat pada Allah. Jadi kalau orang masih tidak mau sholat malam itu kering. Nah, ukurannya itu aja deh, ya, kering pada Allah. La tasluhu illa liqat. Kalau sudah seperti, maka dengan demikian anggota badan kita itu illal liqat, patut untuk dipotong. Marahi dong. Mata, kamu tuh kesenangannya malam itu tidur ngapain sih? Bangun dong jam 2, jam 3. Kan marah. Kalau enggak kamu tak kasih apa? Kasih tak cerutin jeruk. Nah, itu cara untuk memotong. Kasih bangun tidur kamu angel. Kamu tak kasih jeruk cerut. Kan enggak sulit tidur kalau sudah dicerutin jeruk kan? Pedes, ya ambil wudhu kan. Caranya gitu. Ini apa? La yusluhu illa lil qata, dan ini tidak sesuatu yang baik kecuali untuk dipotong. Fa innas sajarata ya idza ya bisa. Hal ini seperti kalau pohon yang kering ya, latas luhu itu tidak ada yang lebih baik kecuali apa? Dipotong. Illa linar, dan itu digunakan untuk kayu bakar. Jadi kalau jawarih anggota tubuh kita itu seperti kayu bakar, ya bunuh aja. Telinga kita nggak mau dengerin ya yang baik-baik, mata kita masih melihat yang haram-haram, sholat malam kita sudah nggak mau, potong saja. Karena ini seperti pohon yang kering, pohon kering itu yang baik adalah dipotong tiga kayu bakar aja. Artinya kalau enggak kita akan menjadi kayu bakar api neraka. Ini pengertiannya ini. Jadi kalau jiwa kita tidak dalam posisi untuk mendekatkan diri kepada Allah, berarti anggota tubuh kita itu seperti pohon yang kering, dan itu sebaiknya dipotong, dan itu bisa menghantarkan ke neraka. Saya lanjutkan para salikin. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawwa bihima bi ulumiha fit taurin amin ya rabbal alamin man akhabat dunya bi qalbi kana kaman bana bina'an hasanan fawqahu mirkhadun farasaha alaihi fala yazalu kadzalik hatta yuradhirahu kabatinihi. Ini kritik kita ya. Man akhabba, siapa orang akhabba yang mencintai dunia bil qalbi, dengan hati. Ya, Imam Ghazali mengatakan dunia itu perlu dijalani, tapi jangan dilebokno ati. Duwe ya alhamdulillah, ndak duwe ya alhamdulillah, ilang ya alhamdulillah, ndak ilang ya alhamdulillah. Artinya harta itu jangan dimasukkan hati. Nah, ini pengertiannya dari Imam Ghazali, diulang juga ditulis oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah. Karena orang seperti ini kaman seperti halnya bana, membangun binaan rumah hasanan yang baik. Kalau Mas di dalamnya bergabung, jadi itu ya, seperti halnya orang yang membangun rumah yang baik, fauqahu mirqasun, dan membangun itu di atasnya adalah mirkhadun. Mirkhadun itu kakus jamban. Aneh ya, bangun rumah indah yang atasnya itu jamban. Ya
mungkin jambannya beda dengan jamban sekarang ya. Kalau zaman sekarang mungkin bersih. Kalau zaman dulu kan masih ya istilah orang Jawa jumbleng ya, maaf ya, apa istilah pelung lang, pelung terus hilang. Nah, dulu kan gitu kan ya, di Blombang dulu belum ada jamban seperti sekarang. Ini kan ya, fauqahu mirhabun farasa alaihi ya, maka dengan demikian merembes. Jamban kalau di atas kan merembes di bawah ya. Anehnya orang itu kok bangun sebuah bangunan yang di atasnya itu jamban ya, kemudian turun, fala yazul kadzalika, tidak ada sesuatu yang turun kecuali dari jamban itu merembesin di dalam bangunan itu. Nah, artinya hatta yura dhahiruhu kabatan husn, akhirnya yurahu terlihat bangunan luarnya itu seperti bangunan luar dalamnya. Jadi kalau orang mencintai dunia dengan sekuat tenaga biqalbi, dengan hatinya, itu seperti membangun busuk. Bahkan di kesempatan lain Ibnu Ta'alah ya juga menyebutkan dunia itu kaljifah, seperti bangkai. Nah, kalau kita memelihara bangkai, izin apa? Ya, bau kesana kemari kan. Tubuh kita itu nggak indah, nggak enak, nggak ada aroma di hadapan Allah, itu nggak ada aroma karena kaljifah, seperti binatang. Loh, ngono itu loh, menungso sing digolaki kok binatang. Maaf, bangkai, jifah itu bangkai. Sing disukai kok bangkai-bangkai. Ya, kalau di sini adalah mirhadun, yaitu apa? Seperti jamban. Gawe omah dhuwure jamban, kakus merembes ke bawah. Apa kalau merembes itu akhirnya luarnya kan jelek semua, belepotan kotoran, dan hatinya juga menunjukkan kotoran itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga ya kita ya seneng dunia tapi jangan masukkan hati, kita jalanin saja. Kadang-kadang orang itu kan saking ketungkulin dunia lupa akhirat. Ini artinya itu. Saya lanjutkan. Wa minhum mayunaqihi fala yajulu qalbu abyad wa tanqiyatuhu bit taubat wal azkar wan nadab wal istighfar. Wa minhum mayunaqihi, dan sebagian dari lainnya. Artinya yang lainnya itu akhabatunya bil qalbi. Kalau ini mayunaqihi, orang yang selalu membersihkan, mensucikan. Ada yang banyak nyari dunia, ada juga yang mendekatkan diri kepada Allah. Fala yajul qalbul abyad, maka dengan demikian dia terus menerus tidak pernah berhenti ya. Qalbuhu, membersihkan hatinya itu abyadun, sampai putih. Ada yang numpuk dunia dengan cara menghalalkan segala cara. Ada yang mulai membersihkan dan terus membersihkan hatinya sampai putih ya. Cara apa? Watan qiyatuhu, cara untuk membersihkan hati yang bersih itu apa? Jadi kalau nyuci mungkin pakai apa? Ibu-ibu pakai apa? Rinso atau apa itu ya? Ya semua kan gitu kan. Semua sabun untuk nyuci yang pakai bubuk itu namanya rinso. Dulu kan gitu kan? Pokoknya dirinso. Kalau orang pakai motor namanya Honda. Nah, itu kalau di Jawa kan. Kalau orang pakai sikat gigi Pepsodent. Nah, kan gitu kan. Ya, kalau semua merek minuman Aqua, minum Aqua, padahal mereknya Fit. Ini saking sudah khalayak menyebutnya seperti itu. Watan qiyatuhu, dan cara untuk membersihkan hati itu tasfiyatul qalbi wa tazkiyatun nafas. Apa? Bitaubat, banyaklah bertaubat. Karena kita tidak tahu apakah amalan kita diterima, tapi yang pasti amalan kita yang jelek dicatat. Karena itu bertobatlah. Ya, wal azkar, dan berzikir. Dzikron kasiron fasabihu bukrata wa asila.
Jadi zikir itu bil qalbi darul anjuman. Ini namanya khalwat darul qalbi bil anjuman. Jadi kita khalwat di dalam buah keramaian di dalam hati. Artinya zikir itu fi kulil makan halin wal waqtin. Zikir itu tidak hanya waktu sholat saja, tidak waktu zikir pakai tasbih saja, tetapi setiap saat waktu kita harus berzikir. Zikir yang paling ringan adalah zikir ismudzat. Allah, 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 Allah. Keluar nafasnya hidung kita itu zikir ismudzat. Dan boleh juga zikir yang lain, la ilaha illallah, zikir subhanallahadzim, subhanallahirrahmanirrahim, itu juga bagus loh. Ya, baca sehari minimal 100 kali. Subhanallahirrahmanirrahim, subhanallahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Ini adalah kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan, habibati ilar rahmah. Dua kalimat ringan ya diucapkan, berat timbangannya, dicintai oleh Allah. Apa? Subhanallahadzim, subhanallah wa bihamdihi. Banyak itu. Itu nanti yang teman kita, nambahan kita itu mizan di akhir itu. 1 sholawat, 2 ini. Ya, kalau sholawat banyak, kemudian ditambah zikir yang ini, subhanallahadzim, subhanallah wa bihamdihi, itu langsung yang memberatkan mizan kita. Wan nadam, dan Anda harus getun, harus nyesel, harus ternyuh terhadap dosa-dosa kita yang lama, wal istighfar, dan membaca istighfar. Ya. Para salikin, saya lanjutkan ya. Kadzalika anta fi qadratillah mulawwatun bi maksiatik takulul haram wa tangdurul muharram. Seperti halnya Anda banyak fi hadratullah, di dalam hadapan Allah, di dalam pengayomanan, di dalam haribaan Allah, mulawatun bimaksyatika, yang penuh dengan jibret. Jibret itu bahasa Jawa jibret, belepotan ya. Apalagi Anda sedang kebelepotan maksiat, takul haram, kamu itu makanannya haram, watang durul muharam, dan kamu melihat maksiat-maksiat dengan mata yang diharamkan. Taubat, azkar, nadam, wal istighfar. Kalau enggak gitu, kamu kebelepotan terus, baunya kemana-mana, Allah nggak mau nemuin kita. Nah, jadi gitu, menurut Imam Al-Hasan Bisri, seseorang yang sulit untuk melakukan taubat itu sombong. Orang yang tidak mau berzikir sholat malam itu ada sesuatu rezekinya yang tidak halal. Itu berimplikasi ya. Para salikin itu ya, artinya kita harus ke hadapan Allah itu dalam keadaan bersih. Faman yaf'alil mukhalafati wasahwat yudlimu qalbuh. Ya, ini. Jadi para salikin itu ya, barang siapa yang menjalankan perkara yang menyimpang mukhalafah dari Allah wasahwat, dan dia mengikuti hawa nafsunya, yudlimu qalbuh, maka hatinya itu akan gelap. Artinya kalau kita syahwat terus, hati kita itu kan seperti kalmirah, seperti halnya kemilon ya. Kemilon itu apa ya? Cermin. Ada maksiat 1 hitam, 2 hitam, 3 hitam. Kalau maksiat terus akan lebih hitam ya. Dengan demikian caranya tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalbi itu adalah taubat, zikir, nadam, wal istighfar. Pasti di dalamnya azkar itu adalah salah satunya pasti sholawat ya, memperbanyak. Fa illam tatub fi khalis sihah rubbama ibtila'a bil amradi wal mihad hatta takhruju naqiyan minadz-dzunub katsaubi idza husila. Jadi dengan demikian, fa illam tabut fi khalis sihah, kalau seseorang itu tidak mau tobat ketika sehat, sehat kalau ngidul bebas jalan, seneng-seneng kemana berpoya-poya, rubbama bdala'a bil amri wal mihad, barangkali pada saatnya mengingkatkannya itu Allah menurunkan amrod, sakit,
wal mihan dan percobaan-cobaan yang lain. Waktu sehat koyok-koyok, kalau gitu makan semua dimakan, ya jeroan. Nah, maaf ya, ini yang sudah umur ya, seperti kita kan, jeroan, asam urat. Apa akibatnya? Ya merit, sakit, dan juga mihan, dicoba macam-macam. Mumpung sehat ya harus zikir pada Allah. Mumpung sehat diberi kesempatan sholat malam. Kalau enggak mampu nanti. Nah, inilah cara Allah memberikan sakit dan memberikan cobaan itu mengingatkan. Kowe itu lek sehat aja ngono. Sehat lali. Nah, gitu. Kalau sakit nangis-nangis. Nah, gitu. Tapi nggak apa-apa karena sakit itu memang kehendak Allah. Hatta tahudun naqiyan minadzurub, sehingga Allah itu mengeluarkan daki-daki dosamu itu minadzunub kataubi idza husila, seperti halnya baju kita yang kotor itu harus dibersihkan. Jadi kalau sakit, kalau diberi sakit yang ikhlas, itu bagian dari menyuci dari dosa-dosa kita. Cara Allah mengingatkan seperti itu. Para salikin, kita lanjutkan ya satu paragraf lagi ya. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nawa bi ima bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Faskul mir'ata qalbika bil khalwati wa dzikri hatta talqallahu ta'ala wal yakun qalbaka dzakiran fayam ba'alakal anwar wala takun kaman yuridu ayyughfira bi'ran wa yaghfiru dhira'an huna wa dhira'an huna fala yambagullahu ma'un abadan bal ighfir fi makanin wahidin fayamba'ulakal ma'. Ini cara, ini didikannya Syekh Tajuddin kepada kita. Faskul mir'ata qalbikal bi khalwati wadzikri. Ya. Faskul, maka segera perbaikilah Anda mir'atan qalbi, cerminnya hati kita. Caranya apa? Bil khalwat wadzikr. Caranya membersihkan kita itu khalwat, menyendiri di malam hari, zikir di malam hari, tidak ada orang tahu, kita tumpahkan, ya Allah dosaku akeh, aku nisik pernah ngene-ngene, tumpahkan. Dari situlah kita bermunajat pada Allah, dan itu berarti kita khudu ya, dan itu bisa tumukninah, artinya bisa istighraq. Istighraq adalah proses penyelaman diri kita ketika zikir, dan itu biasanya bisa nangis, itu sudah istighraq. Bisa semilir, hati kita tuh semriwing, bahkan bisa kita itu dalam posisi fana. Itu kalau dalam posisi sudah khalwat. Kalau zikir kita tidak khalwat, ya itu nggak bisa sampai istighraq. Ya, wa dzikir dan zikir. Hatta talqallahu ta'ala, sehingga dengan cara itu kita adalah bisa talqallahu ta'ala, bisa berjumpa pada Allah, bisa menemui Allah ya. Dan ini cita-cita kita seorang itu adalah liqa'illah, bisa berjumpa pada Allah, khususnya nanti di jannah. Oke. Karena itu di dalam proses ilmu tasawuf ini adalah takhalli. Tahalli. Maaf, takhalli itu pengosongan. Kalau tahalli itu adalah proses menyibukkan diri untuk mendekatkan kepada Allah. Hatta talqallahu ta'ala, sampai kita itu adalah bisa berjumpa dengan Allah. Wal yakun qalbuka dzakiran, dan jadikanlah hatimu itu selalu berzikir pada Allah. Fayam ba'alaka anwara, sehingga kalau kita banyak zikir, Allah memberikan cahaya nuroniyah di dalam batin kita. Ya, kan? Wala takun. Nah, ini caranya tadi ya. Kalau sudah zikir itu yang mateng, yang istiqomah. Al istiqomah itu khairun min alfil karomah. Ya. Wala takun kaman yuridu ayah ribabi. Jangan sampai ya, jangan seperti hanya Anda
orang yang mendekatkan diri pada Allah itu seperti orang yang menggali sumur. Ya, yuridu ayatwan ya biran wayan firu diraan. Dia itu menggali sumur hanya setengah meter, 1 dhira. Cuk setengah meter. Nah, pindah. Ini pengertiannya begini ya sahabat ya. Kalau zikir yang teruskan, jangan habis ini zikir, besok enggak, 3 hari zikir, 1 tahun zikir, habis itu tidak berturut tahun-tahun, jangan. Ini harus mudawamah, istiqomah. Kalau zikir, apa saja yang ada dizikirkan istiqomah ya. Jangan seperti ini, ngeduk, ya, menggali sumur, dapat setengah meter, pindah. Dapat 1 guru, belum selesai guru yang lain, pindah nyari guru lain. Nggak tajam. Tuntasin. Ya, kalau suluk itu ya tuntasin sampai akhir. Itulah. Pengertiannya ini, jangan ini belum pindah sana, pindah. Ya itu zero, ilmunya cetek. Ilmunya hanya 1,5 meter ya. Kalau sudah itu apa? Fala yang bahulamaun abadan, orang seperti ini tidak akan mendapatkan mata air yang abadan. Jadi kalau belajar etok-etok belajar nggak dapat. Pura-pura ya, etok-etok itu orang Tulungagung ya, etok-etok ya, pura-pura belajar nggak bisa. Nah, bal ikhfir fi makanin wahidin, sebaiknya Anda itu kalau menggali 1 sumur saja. 1 guru saja dulu. 1 ilmu yang didalami sampai dalam dulu ya, wahid dan 1 sumur saja, fayam ba'ulakal ma', sehingga mendapatkan sumber mata air yang abadi dan yang besar. Nah, zikir pada Allah seperti itu juga. Mendekatkan diri pada Allah itu juga tidak bisa nyut-nyutan. Ya, yen. Orang Jepang ini, zikirnya orang Jepang. Yen ndak lali. Yen eling. Yen ono koncone. Yen ndak sakit. Nah, itu yen ndak boleh. Zikir itu harus mudawamah. Yang ada dibawakan dan ini kita amalkan apa saja, zikir apa saja. Kan kemarin sudah katakan, zikir tidak perlu banyak-banyak, tapi yang mudawam, yang terus meneruskan. Saya pikir itu para salikin, Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyudahi beberapa materi yang kita kaji pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu membukakan futuhul qulub kita ya, bisa menjadi orang yang terbuka hati kita, selalu ingin mendekatkan diri pada Allah. Kita belajar sholat yang khudur dan selalu membiasakan untuk taubat, azkar, zikir, dan kita menyesali perbuatan kita dan selalu istighfar pada Allah. Moga-moga Allah meridhai dan memberkahi. Akhirul kalam, alafumikum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.